Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin malam berdesir membawa kabut tipis di sepanjang dermaga tua. 6 orang sahabat, Raka, Sita, Joni, Dita, Farhan, dan Ayu, berdiri memandangi perahu motor kecil yang bergoyang di atas air hitam. "Apa kau yakin ini jalannya?" tanya Dita ragu, menggenggam erat tas ranselnya. Raka, pemimpin kelompok itu, mengangguk dengan mantap. "Pulau itu ada di peta kuno yang kudapatkan dari kakekku. Katanya ada harta karun yang belum pernah ditemukan." Joni mendengus, setengah percaya, setengah takut. Kalau memang ada, kenapa nggak ada yang pernah kembali setelah ke sana? Farhan, yang selalu berpikir logis, menyelutuk, mungkin karena pulau itu penuh dengan jebakan, atau kutukan. Ayu mengerutkan dahi. Kata, kutukan, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi rasa penasaran yang membakar mereka semua jauh lebih kuat daripada ketakutan. Mereka menaiki perahu, mesin dinyalakan, dan dalam gemuruh mesin tua itu, mereka meninggalkan dermaga, menuju lautan yang gelap dan kosong. Perjalanan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Ombak makin liar, angin menerjang keras. Di tengah badai kecil itu, kabut pekat tiba-tiba turun, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. "Raka, kita harus balik," teriak Sita. Namun, sebelum sempat berbalik, dari kejauhan tampak siluet daratan, gelap, liar, seakan memanggil mereka. "Lihat, itu pulaunya," seru Raka. Dengan susah payah, mereka mendekat. Perahu terseret ombak ke pantai berpasir hitam yang tampak aneh. Seolah pasir itu terbakar namun tetap dingin saat disentuh. Begitu menjejakkan kaki, angin mendadak berhenti. Laut di belakang mereka membeku dalam keheningan. "Tempat apa ini?" gumam Ayu pelan. Pulau itu dipenuhi hutan rimba lebat. Pohon-pohon tinggi melengkung menutupi langit, membuat suasana gelap bahkan di siang hari. Aroma tanah basah, bunga busuk, dan sesuatu yang asing memenuhi udara. Mereka memutuskan berjalan menelusuri jalan setapak kecil yang nyaris tersembunyi di antara semak berduri. 10 menit berjalan, Dita berhenti. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Semua terdiam. Di antara desir angin, terdengar suara berbisik, suara anak kecil menangis, samar dan jauh. "Tidak mungkin ada orang lain di sini," kata Farhan, matanya waspada. Mereka saling pandang, ketakutan mulai menjalari pikiran. Tapi rasa penasaran tetap mendorong mereka maju. Setelah setengah jam, mereka tiba di sebuah clearing kecil, di mana sebuah patung batu besar berdiri. Patung itu menggambarkan sosok aneh, setengah manusia, setengah ular, dengan mulut menganga dan mata kosong. "Apa ini bagian dari kepercayaan kuno?" gumam Joni, mengelus ukiran-ukiran aneh di kakinya. Saat Joni menyentuh patung itu, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Angin bertiup lagi, kali ini membawa bisikan-bisikan yang makin keras. "Pergi, pergi." Semua mundur, panik. "Kita harus kembali ke perahu," teriak Sita. Mereka berlari, menembus hutan, kembali ke pantai. Tapi begitu tiba, perahu mereka sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ombak kecil yang mencium pantai dengan lembut, seolah menyambut mereka sebagai bagian dari pulau itu. "Kita terjebak," bisik Ayu, suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar suara dentingan kecil di hutan, seperti lonceng ditiup angin. "Cepat, cari tempat berlindung," kata Raka. Mereka kembali masuk ke dalam hutan, tanpa pilihan lain. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang separuh runtuh, tertutup lumut dan tanaman merambat. Dinding-dinding kayunya dipenuhi coretan aneh yang tampak seperti mantra atau peringatan dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Tanpa pikir panjang, mereka masuk. Bangunan itu ternyata sebuah rumah besar dengan lorong-lorong gelap. Di dalam, hawa dingin menusuk, dan bayangan-bayangan bergerak mengikuti mereka di setiap sudut pandang. Tiba-tiba Ayu berteriak. Mereka semua menoleh dan melihat sesosok bayangan melintas cepat di ujung lorong.
Ada sesuatu di sini, gumam Ayu, wajahnya pucat pasi. Suasana mencekam. Jantung semua orang berdegup kencang. Mereka menyadari satu hal. Pulau ini tidak ingin mereka pergi. Lorong-lorong gelap itu seolah tak berujung. Setiap langkah mereka menimbulkan gema yang berlipat. Seperti ada sesuatu di balik bayangan yang meniru gerakan mereka. Sita berbisik, "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang berpisah." Namun ketakutan sudah mulai menggerogoti kewarasan mereka. Bayangan-bayangan itu kadang tampak berwujud manusia, kadang berubah menjadi bentuk yang tak bisa dijelaskan. "Lihat ini," Farhan menunjuk sebuah lukisan di dinding. Gambarnya aneh, manusia setengah hancur, dengan mata membelalak, seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Dita memegang lengan Ayu erat-erat. "Aku tidak suka tempat ini." Raka mengambil keputusan cepat. "Kita harus cari jalan keluar lewat belakang. Rumah ini pasti punya jalan keluar lain." Mereka berjalan menyusuri lorong. Setiap belokan seperti membawa mereka lebih dalam ke perut rumah tua itu. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu besar dari kayu lapuk. Johnny mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit, mengeluarkan suara mengerikan. Ruangan di baliknya kosong, hanya ada satu kursi goyang tua yang perlahan bergoyang sendiri, walau tak ada angin. "Mungkin, ruangan ini lebih aman," kata Ayu, berusaha berpikir positif. Namun saat semua masuk, pintu di belakang mereka menutup keras dengan sendirinya. Lampu-lampu gantung tua di langit-langit mendadak berayun liar, mengeluarkan suara dentingan besi menghantam. "Apa itu?" jerit Dita. Dari sudut ruangan, perlahan muncul kabut hitam pekat, berputar-putar membentuk sosok tinggi menjulang. Wajahnya tak berbentuk, hanya rongga hitam menganga. "Lari!" teriak Raka. Mereka berdesakan membuka pintu yang terkunci rapat, hingga akhirnya Farhan berhasil mendobraknya. Mereka berhamburan keluar, kembali ke lorong. Napas mereka memburu, wajah penuh teror. "Apa itu barusan?" Johnny nyaris menangis. "Bukan hantu biasa," gumam Farhan. "Itu mungkin penjaga pulau ini." Tak mau berlama-lama, mereka berlari lagi, menyusuri lorong. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah tangga spiral yang menurun ke bawah tanah. "Pilihan kita cuma ini," kata Raka tegas. Satu persatu mereka menuruni tangga, hanya diterangi senter dari ponsel Farhan. Tangga itu terasa semakin panjang, seolah-olah mereka turun ke perut bumi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lorong batu yang jauh lebih tua, dengan dinding lembab berlumut dan coretan aneh yang berkilau samar. Suara aneh mulai terdengar. Bisikan, tangisan, tawa kecil. Semua datang dari kegelapan di depan. "Aku tidak tahan lagi," bisik Ayu, gemetar. Mereka berjalan perlahan, berpegangan satu sama lain. Di sepanjang dinding, terukir gambar-gambar aneh. Orang-orang yang tampak sedang melarikan diri dari sosok besar bersayap. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sebuah pintu besi berkarat. Di atas pintu itu tertulis dengan huruf merah, "Dilarang masuk. Kematian menanti." Kita nggak bisa masuk ke situ," seru Dita panik. Namun saat mereka mundur, lorong di belakang mulai retak dan roboh, memaksa mereka untuk masuk ke dalam ruangan di balik pintu itu. Dengan jantung berdegup kencang, mereka mendorong pintu berat itu dan masuk. Ruangan itu adalah sebuah aula besar, penuh dengan patung-patung batu berbentuk manusia yang berwajah ketakutan. Ini bukan patung biasa," gumam Farhan. "Lihat ekspresi mereka, seolah mereka membeku saat melihat sesuatu." Sita menyentuh salah satu patung, dan mendadak terdengar suara bisikan keras di telinganya. "Kamu akan menjadi bagian dari kami." Sita menjerit, mundur ketakutan. Semua berbalik, siap melarikan diri, namun pintu besi sudah tertutup sendiri di belakang mereka. Tiba-tiba patung-patung itu bergerak perlahan, retakan muncul di permukaannya, dan tangan-tangan batu mulai menggapai udara. "Lari!" teriak Johnny. Mereka berlari ke arah lain aula, mencari jalan keluar.
Di ujung aula, mereka menemukan sebuah altar batu. Di atasnya, ada sebuah buku kuno yang tampak berusia ratusan tahun. Raka, tanpa berpikir panjang, membuka buku itu. Huruf-huruf aneh bersinar merah, dan udara di dalam ruangan berubah menjadi berat, seolah menghimpit dada mereka. Dari balik bayangan, terdengar tawa rendah, suara makhluk yang tak mereka lihat, namun jelas sedang memperhatikan mereka. Ayu berteriak, menunjuk ke dinding. Tulisannya berubah. Semua melihat, coretan di dinding mulai membentuk kata-kata dalam bahasa mereka. Satu harus tinggal, agar yang lain bisa pergi. Mereka membeku. Kita harus mengorbankan seseorang? Tanya Dita, wajahnya pucat pasi. Ruangan mulai berguncang. Patung-patung bergerak lebih cepat. Pilihan mereka semakin sempit. Mereka sadar, pulau ini menuntut bayaran. Dan tidak semuanya akan bisa pulang. Suasana dalam aula itu semakin mengerikan. Dinding-dinding bergetar, patung-patung mendekat, mengeluarkan suara retakan mengerikan saat tangan-tangan batu menggapai udara. Satu harus tinggal agar yang lain bisa pergi. Gumam Farhan, membaca ulang tulisan di dinding dengan suara gemetar. Sita menangis. Sementara Ayu memeluk Dita erat-erat. Kita tidak bisa memilih siapa yang harus dikorbankan, seru Ayu putus asa. Raka mengepalkan tangan. Kalau kita tetap di sini, kita semua akan jadi patung seperti mereka. Suara tawa rendah itu terdengar lagi, kini semakin dekat. Sebuah sosok perlahan muncul di altar, makhluk tinggi berjubah hitam, wajahnya hanya bayangan gelap tanpa bentuk. Di tangannya, tergenggam sebuah belati antik yang berkilat merah darah. Makhluk itu menunjuk ke arah mereka, lalu ke altar, seolah berkata, pilih satu. Panik, Johnny berlari ke arah pintu dan mencoba mendorongnya. Namun pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Kita harus cepat, teriak Farhan. Semua terdiam, saling berpandangan. Siapa yang akan berkorban? Tiba-tiba, Sita maju perlahan. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan. Tidak. Ayu menariknya mundur. Kita cari cara lain. Kita bisa lawan ini. Namun lantai mulai retak. Tanah berguncang. Dari celah lantai, tangan-tangan hitam keluar, mencengkeram udara, berusaha menangkap kaki siapa saja yang terlalu lama diam. Dalam keputusasaan, Raka mendekati altar. Dia membuka buku tua itu, membalik halaman-halaman rapuhnya. Di salah satu halaman, ada ritual pemanggilan, dengan darah. Kalau kita lakukan ini, mungkin kita bisa mengikat makhluk itu, bukan mengorbankan siapapun, seru Raka. Mereka segera membuat lingkaran menggunakan kapur dari altar, seperti yang diperintahkan dalam buku. Raka menggores telapak tangannya dengan belati, meneteskan darah di tengah lingkaran. Makhluk itu mengeluarkan raungan kemarahan. Bayangannya bergetar liar. Patung-patung berhenti mendekat. Namun, saat darah menetes, tanah terbuka lebih lebar. Dari dalam retakan, muncul sosok baru, 3 bayangan lain yang lebih mengerikan. Tubuh-tubuh penuh luka, wajah-wajah penuh penderitaan. Farhan menelan ludah. Apa yang kita bangunkan lebih buruk dari yang kita lawan. Satu sosok melompat ke arah Johnny. Ia menjerit saat sesuatu mencengkeram lehernya dan menariknya ke dalam bayangan. Johnny! Dita berteriak, mencoba menariknya, tapi Johnny sudah menghilang, hanya meninggalkan tas ranselnya. Semuanya membeku. Suara makhluk itu bergema di seluruh aula. Korban telah dipilih. Patung-patung berhenti, tangan-tangan hitam perlahan menarik diri ke dalam tanah. Pintu besi berderit, terbuka perlahan. Namun tidak ada rasa lega. Di luar aula, hanya ada lorong gelap dan suara-suara samar. Kita harus keluar sebelum mereka berubah pikiran, desak Raka. Dengan berat hati meninggalkan Johnny, mereka berlari keluar dari aula itu. Lorong yang mereka lalui tampak berbeda, lebih sempit, lebih menyeramkan. Kemana jalan keluarnya? Tanya Ayu panik. Farhan memeriksa dinding, mencari tanda-tanda.
Dia menemukan sebuah ukiran kecil berbentuk matahari, simbol yang juga ada di peta kuno Raka. "Ke kanan," seru Farhan. Mereka mengikuti lorong yang semakin menurun, menuju kegelapan yang lebih dalam. Saat berjalan, suara langkah kaki lain terdengar di belakang mereka. Langkah berat, seperti seseorang atau sesuatu mengikuti. Mereka menoleh cepat, tapi lorong kosong. "Aku merasa kita diikuti," bisik Dita. Sita menggigil. Kalau Johnny berubah jadi salah satu dari mereka. Tak ada yang berani melanjutkan kalimat itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, lorong terbuka ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin-cermin tua berbingkai emas. Semua pantulan di cermin tampak aneh, tidak sesuai dengan gerakan mereka, seolah-olah refleksi itu hidup sendiri. "Tempat ini tidak wajar," Ayu berbisik. Matanya membelalak melihat dirinya di cermin bergerak tanpa ia lakukan. Tiba-tiba, salah satu cermin pecah dengan suara keras, dan dari dalamnya merangkak keluar sosok Johnny, namun bukan lagi Johnny yang mereka kenal. Wajahnya rusak, matanya kosong, kulitnya kelabu. "Pergi," gumam sosok itu dengan suara berat dan serak. Semua mundur ngeri. Farhan menarik Sita. "Kita harus keluar sebelum kita semua jadi seperti dia." Satu persatu, cermin lain bergetar, retak, mengeluarkan tangan-tangan yang mencengkeram udara. Raka melihat pintu kecil di ujung ruangan. "Ayo, lewat situ." Mereka berlari secepat mungkin melewati lorong cermin itu, menghindari tangan-tangan yang mencoba meraih mereka. Saat menembus pintu kecil itu, dunia di depan mereka berubah lagi. Sebuah hutan hitam, dengan pepohonan menjulang tanpa daun, seperti tangan-tangan kurus yang menjulur ke langit kelam. Mereka sadar, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Pulau ini belum selesai bermain dengan mereka. Dan yang menunggu di depan mungkin jauh lebih mengerikan. Hutan hitam itu sunyi, terlalu sunyi. Langkah mereka di atas tanah berlumut terdengar seperti dentuman keras di tengah keheningan mencekam. "Kita harus terus bergerak," kata Raka. Suaranya berat karena kelelahan dan ketakutan. Pepohonan yang menjulang tanpa daun seolah hidup, bergoyang perlahan meskipun tak ada angin. Kadang-kadang, dari sudut mata, mereka seperti melihat sosok-sosok mengintip di balik batang pohon. Setiap beberapa meter, kabut tipis menyelimuti mereka, dan di dalam kabut itu, suara-suara aneh muncul, bisikan nama mereka, tawa lirih, dan jeritan jauh di kejauhan. "Aku tidak tahan lagi," isak Dita. "Pulau ini ingin kita mati di sini." Farhan menahan Dita, menatap lurus ke depan. "Kalau kita menyerah, kita semua akan berakhir seperti Johnny." Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu nisan besar, retak dan berlumut. Di ukirannya, mereka membaca sesuatu. Di sini bersemayam jiwa-jiwa yang mencoba melarikan diri. Ayu menelan ludah. "Berarti, tidak ada yang pernah berhasil keluar." "Belum tentu," kata Raka. "Mungkin kita bisa menjadi yang pertama." Namun ketika mereka melangkah lebih jauh, tanah di depan mereka terbuka, membentuk sebuah jurang besar. Di seberang sana, samar-samar, tampak sebuah gerbang batu, keluar dari pulau ini. "Sana itu jalannya," teriak Farhan. Tapi jurang itu terlalu lebar untuk dilompati. Dan tidak ada jembatan. Tiba-tiba, suara berat bergema dari hutan di belakang mereka. "Satu lagi harus tinggal." Mereka berbalik. Sosok makhluk berjubah hitam itu muncul kembali, kali ini lebih jelas. Wajahnya adalah kumpulan wajah-wajah manusia yang berteriak dalam penderitaan. "Tidak, tidak lagi," seru Sita. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul sosok-sosok hitam, bayangan orang-orang yang pernah gagal, berjalan terseok-seok ke arah mereka. "Kita tidak punya waktu." Raka melihat sekeliling. Di sisi jurang ada seutas akar besar yang menggantung. Kalau satu dari kita mengalihkan perhatian, yang lain bisa menyeberang. Semua terdiam. Dita menggenggam tangan Farhan dan Ayu. Air mata mengalir deras di pipinya. "Aku akan melakukannya." "Tidak, Dita, jangan." Ayu menangis, memeluk sahabatnya itu.
Dita tersenyum getir. Aku takut, tapi aku lebih takut melihat kalian semua mati. Sebelum ada yang sempat mencegah, Dita berlari ke arah makhluk-makhluk bayangan itu, berteriak memanggil perhatian mereka. Makhluk-makhluk itu langsung berbalik, mengejar Dita. Sekarang, teriak Raka. Mereka berlari secepat mungkin ke akar besar itu. Satu persatu bergelantungan, menyeberangi jurang gelap. Sementara itu, di kejauhan, terdengar teriakan Dita, lalu hening. Saat mereka semua berhasil mencapai sisi lain, gerbang batu perlahan membuka. Sinar matahari pertama yang mereka lihat sejak menginjak pulau itu menembus kabut tebal. Mereka berbalik sejenak, melihat pulau itu, hutan hitam, kabut kelam, dan di kejauhan, sosok Dita berdiri di antara bayangan, wajahnya tenang. Kemudian, semuanya menghilang, ditelan kegelapan. Dengan berat hati, mereka melangkah melalui gerbang batu. Saat mereka keluar, mereka menemukan diri mereka kembali di dermaga, saat fajar mulai menyingsing. Perahu kecil mereka terombang-ambing, seolah-olah tidak pernah hilang. Mereka menaikinya tanpa bicara, hanya saling bertukar pandangan penuh duka. Saat mesin dinyalakan dan mereka meninggalkan pulau itu, Raka menoleh untuk terakhir kali. Pulau itu sudah tidak terlihat, seolah-olah hanya mimpi buruk yang perlahan memudar. Namun jauh di dalam hatinya, Raka tahu, mereka membawa pulang sesuatu lebih dari sekadar kenangan buruk. Karena di antara bisikan angin laut, samar terdengar suara Dita. Jangan kembali. Dan mereka bersumpah, apapun yang terjadi, Pulau Larangan akan tetap menjadi rahasia kelam yang tidak akan pernah mereka ceritakan pada siapapun.